Inang, kita akan masuk dalam ibadah pertanyaan online. Mari kita persiapkan Alkitab dan buku ND kita masing-masing. Kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Pujian kita dari buku ND nomor 11 ayat 1 dan 2. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkaulah sumber kasih dan damai. Berilah kami kasih dan damai yang dari Tuhan. Lindungilah hamba-Mu melawan tipu daya si iblis, agar mereka terlepas dari pencobaan dan ketakutan. Engkaulah pengharapan dan perlindungan kami, pemimpin dan tuntunlah kami dalam perjalanan hidup kami karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita angkat pujian kita dari buku ND 112 ayat 4. Oh
pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-35 sampai dengan ayatnya yang ke-45. Kita membacanya secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekat Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki, aku perbuat bagimu." Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu dan yang seorang di sebelah kiri-Mu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus minum dan dibaptis dengan baptisan yang harus terima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan minum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi kalau di sebelah kananmu atau sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya." Kita bersama-sama. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan banyak-banyak orang. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari buku MD 651 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Horas Shalom. Amak inang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang sedang
mengikuti ibadah pertanyaan online pada malam hari ini. Firman Tuhan dalam ibadah pertanyaan kita tertulis dalam kitab Keluaran pasal 18 yang dimulai dari ayat 17 sampai dengan ayat 23. Akan saya bacakan untuk kita semua, demikian bunyinya. Tetapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu, takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengajaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Amang inang saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats kita pada malam hari ini berbicara tentang pembagian tugas dan pendelegasian pekerjaan. Bagaimana seorang pemimpin itu memanage, mengatur, menata sebuah organisasi, sebuah kumpulan sehingga berjalan dengan baik. Jadi semua pekerjaan itu tidak bertumpu kepada satu orang. Misalnya gereja kita, kalau hanya kepada saya sebagai pendeta resort bertumpu pekerjaan, saya yang maragenda, saya yang menjalankan amplop pilihan bulanan, saya yang meminta uang diakoni sosial, saya yang kolektan, saya yang marorgen, saya yang song leader, saya penerima tamu, saya tim kesehatan. Jangankan satu hari, dalam hitungan jam saya akan mati, ya kan? Yalah, mana bisa aku melakukan itu semua? Satu kitusan laut, satu kitusan hepot, berludung jotusan, baru tepak jo si berjudung midolma, menurut kesehatan, semprot jo tanganna, dukun ni padahal jo dulu, dukun ni maret de jo, dukun ni maror ke jo, dukun ni maraket jo, orang udah terus beda, lagi sepetahongan. Nah itu yang diingatkan oleh si Jethro, mertuanya Musa. Jadi si Jethro ini seorang mertua yang sangat baik. Ya, dia memberi nasihat kepada helanya, bagaimana helanya ini bisa berjalan, bisa memimpin bangsa Israel dengan baik.
Jadi tidak dibiarkan, dan dia memberi nasihat yang sangat bijaksana, yang sangat luar biasa, dan inilah yang terus menerus sampai sekarang diteladani, khususnya gereja. Bagaimana pemimpin tertinggi itu mendelegasikan, membagi pekerjaan itu sampai ke tingkat bawah, supaya roda organisasi itu, supaya kapal organisasi itu bisa berjalan dengan cepat, tidak bertumpu kepada satu orang. Nah, sangat luar biasa si Jethro di sini memberikan nasihat kepada Musa. Apa katanya di ayat 17? Tetapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Dia melihat si Musa itu sudah kelelahan. Datang perkara dari sana, harus dia menghadapi. Datang lagi dari sini, harus dia menghadapi. Datang lagi dari sana, harus dia menghadapi. Saya sudah menggambarkan tadi, kalau kalian ruas semua bertumpu kepada saya. Datang dari Judea, mengantar, Amang ini yang kartu pilihan saya. Datang dari Yerusalem, ini Amang uang diakoni saya. Datang dari Kanaan, Amang ada yang sakit di sana. Wah, nggak tahu lagi aku, ya kan? Udah pusing 7 keliling. Jadi itu tidak mungkin. Nah, bagaimana supaya ini bisa berjalan? Adalah pembagian tugas. Jadi kalau di gereja kita Amanginang, kalau kalian perhatikan, di setiap wilayah ada beberapa orang sintua, dan sintua ini ada menanggung jawabi minimal 15 kepala keluarga jemaat yang dia tanggung jawabi. Kemudian di atasnya ada koordinator sintua wilayah. Jadi dia menangani keseluruhan wilayah itu. Tetapi tadi sudah ada sintua itu masing-masing ada yang dia tanggung jawab, 15 kepala rumah tangga. Tidak mungkinlah itu hanya pekerjaan satu orang, tidak mungkin. Nah, dari situ kemudian meningkat lagi ke atas. Nah, itulah kita sehingga berjalan organisasi itu, semua pelayanan bisa tersentuh kepada jemaat. Jadi meskipun bukan saya secara fisik hadir Amanginang ke rumah kalian atau untuk mengingatkan kalian, tetapi sintua yang hadir itu sudah mewakili kami dari gereja. Jadi itu satu kesatuan, ya, satu kesatuan. Tidak bisa kalian mengatakan, oh hanya sintua yang memberi perhatian kepada kami. Tidak. Semua, saya sebagai misalnya pemimpin di gereja kita memberi perhatian. Nah, bagaimana supaya perhatian saya itu sampai kepada jemaat? Nah, disitulah ada sintua, ya. Nah, ada sintua yang menjadi mitra, teman sepelayanan, dongan saulau, sehingga pelayanan itu tadi bisa tersentuh ke jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, itu yang dimaksudkan oleh Jethro di sini kepada Musa. Dan di ayat 18 sudah diingatkan, engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu, takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Dan ini sangat benar sekali. Jadi bukan hanya si Musa yang kelelahan, yang kelimpungan melayani perkara-perkara dari bangsa itu, tetapi juga bangsa itu sendiri. Karena pekerjaan yang sangat melelahkan adalah pekerjaan menunggu. Sama halnya kalau di gereja, semua bertumpu kepada saya. Bukan hanya saya yang kelelahan, kalian juga kan pasti akan tersita waktu. Tidak ada lagi efisiensi waktu. Jadi yang dimaksudkan juga sekaligus di dalam ayat ini adalah bagaimana mengefektifkan efisiensi waktu, sehingga itu tadi pelayanan itu sekali lagi benar-benar bisa dirasakan. Kehadiran Kristus itu bisa dirasakan oleh jemaat melalui pelayanan yang terdelegasi. Dan demikian juga di gereja, bukan hanya sintua. Nah, bagaimana supaya pelayanan misalnya di dalam ibadah minggu itu, jangan dulu ibadah minggu, pertanyaan inilah, bagaimana supaya ini bisa terlaksana? Tidak mungkinlah saya sebagai kameramen, Nah, tidak mungkin saya yang memoto,
saya yang ini memindahkan lampu, saya lagi yang berkhotbah, saya yang marorgen. Pasti kalian akan kecapean melihat, kira Pandito, putusan, so pertanyaan apa tahu, kan itu jadinya. Aja kalian jadi palak kan, jadi malak, iyalah palak lah artinya. Panas hatinya, jadi mengamuk, iya kan? Bukannya memuji Tuhan, jadi ngamuk-ngamuk. Lu gimana mabere? Kalau di mana doa? Di mana mamutui? Di mana mak kamerai? Mak kodak? Di mana sedope? Di mana marorge? Di mana song leader? Kalau belum nih, asal pertanyaan apa tahu? Kan akhirnya jadi seperti itu. Jadi di sini yang mau dicegah oleh Jethro adalah bagaimana supaya umat itu merasa merasa dia diperhatikan, merasa dia selalu didengar apa yang menjadi keluhannya. Oleh karena itu perlu ada pembagian tugas, tetapi bukan hanya sembarang pembagian tugas. Nah, di sini si Jethro mengingatkan kepada Musa supaya dia memilih orang-orang yang terampil. Ayat 21. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengajaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Jadi juga dibutuhkan amanah, kecakapan, keterampilan, dan juga iman yang kokoh, iman yang kuat, yang takut akan Allah. Jadi tidak hanya sembarang. Makanya kalau kalian perhatikan pemilihan sintua di wilayah, itu kita lihat orangnya. Tidak mungkinlah kita sudah tahu si X itu misalnya tidak pernah datang ke pertanyaan, tidak pernah datang ke gereja, kemudian kita pilih dia, itu tidak mungkin. Tetapi kita selalu melihat, oh si X ini, Amang ini, Inang ini rajin ke gereja, rajin pertanyaan, dan yang lain-lain. Udahlah, inilah kita pilih. Inilah kita pilih jadi sintua kita, ya kan? Akhirnya datanglah pendeta ke rumahnya, menanyakan bagaimana kesiapannya, bagaimana kesediaan dia, kan seperti itu. Jadi pelayan-pelayan di gereja juga tidak sembarang orang. Misalnya song leader, kita tuh sudah tahu misalnya suaranya Pils, gak mungkinlah kita pilih. Misalnya tidak semua jemaat ini pintar bernyanyi, ada jemaat ini pintar bernyanyi, nggak bisa. Puji Tuhan sangat lagi dipilih itu kan, cepat itu dipilih dari song leader. Kalian dengar hari minggunya kan, diam-diam itu satu-satu yang kelihatan keluar. Semarin DP tahu, jadi sakit telinga kan. Tetapi song leader itu harus yang bisa bernyanyi puji Tuhan sama hikmat mulia, dan itu pun dia harus tahu notnya. Ya kan, tidak hanya pintar bernyanyi, dia harus tahu lagu itu mana dia cepat, mana lambat, mana sedang. Jangan semua dilambatkan. Kayak makan siri kan, misalnya puji Jehovah, itu kan agak cepat itu. Misalnya kalau ada song leader nggak mau diajari puji Jehovah sangat hikmat mulia. Dulu pernah aku melayani di Cikaras, orang bernyanyi seperti itu. Tahu nggak apa yang terjadi? Datang ke satu, jadi dia ngeri, dia mendengar juga ngeri. Orang lagunya cepat, makanya aku sering marah sama mereka. Jadi langsung kubolan gitu. Kalau berarti kakak kubolan, mereka udah takut. Apalagi kalau salah lagunya, udahlah. Mereka pura-pura situ lah di sini, pas amen-amen. Udah dilihatnya di situ langsung lari itu, nggak kelihatan lagi. Baru minggu berikutnya. Nah, yang mau saya katakan itu adalah kecakapan itu. Memang harus cakap kok. Ya kan, harus cakap. Misalnya pemain organ kita, kalau dari kunci C semua lagu buku ND itu, aduh bisa kita ketarik sama kita ini. Kerongkongan kita ini kan sampai 7 kali. Puji Hamu Jehovah Tuhan. Wah itu, kalau dari kunci C semua, nggak bisa lah
ya kan? Jadi harus tahu dia kuncinya, mana kunci C, mana kunci D, mana kunci F, mana kunci G, mana D, mana bass, mana as, mana S. Itu dia harus tahu, sehingga keharmonisan di dalam perkumpulan itu bisa tercipta dengan baik. Nah itu di gereja, ya kan? Di persahutan juga. Di persahutan kan kalau kita memilih orang yang pandai, orang yang jujur, apa keras kepala, dia menjadi ketua persahutan, kita kan bisa bubar persahutan itu. Bisa bubar. Tapi kita memilihlah ketuanya ini. Para margaun juga seperti itu. Kita selalu memilih orang-orang yang cakap, yang terampil. Nah, mengapa dibutuhkan orang-orang seperti itu? Karena ini masalah tanggung jawab, masalah tanggung jawab. Jadi misalnya di gereja, sintua yang kita pilih itu adalah sintua yang cakap, dia bertanggung jawab kepada pelayanannya. Nah itu. Nah tanggung jawabnya kepada siapa? Kepada gereja dan juga kepada Tuhan. Makanya kita tidak bisa sembarangan memilih orang di dalam pelayanan di gereja. Harus yang takut akan Tuhan, dan itu yang diajarkan oleh Jethro kepada Musa, supaya dia memilih orang yang cakap dan takut akan Allah, karena dia memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Nah di sini, di dalam nats ini, dia harus bisa memimpin untuk 1000 orang, harus bisa memimpin untuk 100 orang, harus bisa memimpin untuk 50 orang, harus bisa memimpin untuk yang 10 orang. Jadi dari yang dari yang kecil, kemudian meningkat lagi, kemudian dia menjadi pemimpin yang besar. Nah itu yang kita lihat di sini, pendelegasian tugas, sehingga Yesus Kristus itu bisa dirasakan kehadirannya. Makanya tadi di nats epistel yang kita baca dari Injil Markus, ketika Yakobus dan Yohanes bercakap-cakap dengan Yesus, nanti itu lah dulu kan, mereka udah dekat kok, sahabat ini, nanti aku masuk ya, ini ke surga. Tapi kalau dulu bahasa anak Yoga kata Yesus itu, lo sadar nggak lo ngomong masuk surga, emangnya gue yang ini yang menentukan pekerjaanmu, bagus nggak pekerjaan lo, akan gitu. Kalau kita ini ya, kalau kita bahasakan dengan bahasa anak Yoga, tolonglah sus, kita kan begini katanya, enak aja lo, pokoknya melayani, siapa yang melayani, nah itu. Jadi itu berlomba-lomba lah melayani, baru nanti masuk surga, itu syaratnya. Dan itu juga yang mau diingatkan kepada kita. Jadi di sini yang mau dimaksudkan oleh Jethro adalah bagaimana kita melayani itu bukan hanya diri kita sendiri. Jadi kalau kita mampu mendelegasikan tugas, membagi tugas, itu sudah dalam bentuk pelayanan loh. Jadi semua pelayanan itu bisa bisa tersentuh. Termasuk misalnya membersihkan gereja. Ya kan, termasuk membersihkan gereja itu kan pelayanan juga. Nah ada orang yang mempersembahkan dirinya mau untuk itu. Tidak gampang lo membersihkan gereja, tidak gampang. Kita saja melihat itu gampang. Suka-suka kita misalnya maaf dulu untuk amal pengaribuan, ngomong sama pengaribuan, menyapu itu mengingat tenaga. Habis gereja dia harus kunci gereja, harus ini. Itu pun dia pemberani loh. Coba penakut. Kan harus dimatikan lampu hidup lagi malam-malam kan. Bisa-bisa lampu gereja kita nggak mati-mati terus karena takut mematikan kan. Jadi aku kan udah pengalaman mematikan lampu, memang gelap, ngeri loh. Coba misalnya langsung berdiri di gereja itu, di grup L itu ada pakai baju putih kan, ini kan langsung bolang, langsung datang dia ke situ. Wah, siapa yang nggak pingsan? Nah itu masih mematikan lampu, masih ini menjaga pintu, mengunci pintu, menyapu, membersihkan, itu pelayanan loh. Tetapi ada saja orang yang mampu melakukan itu. Tidak semua orang mampu menjadi koster gereja, tidak semua. Tapi ada orang yang memang diberikan Tuhan dia kemampuan untuk melakukan itu. Jadi salut kita melihat orang-orang seperti itu, ya. Dan masih banyak lagi bentuk-bentuk pelayanan, ya, pendelegasian tugas itu bisa kita laksanakan sehingga yang dituju di sini adalah bagaimana Tuhan itu dimuliakan. Itu yang sebenarnya yang
dimaksudkan di sini, sehingga di ayat 23, jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Nah, ini intinya, akan pulang dengan senang dan puas pulang ke tempatnya. Nah, itulah kita. Jadi di gereja, kalau baik pelayanan, datang misalnya kalian beribadah ke gereja, ada tim kesehatan, semprot, tembak, ya kan? Kemudian ada penerima tamu di antara kalian, di sana dulu kamangnya, di sana dulu inap. Kemudian ada penerima tamu bagi warta jemaat. Kemudian para agenda kita baik, kolektan kita baik-baik, kolektan kita kan, sintua. Coba sintua dulu di Bonapasogi, iya kan? Ini sintua kita baik-baik, masih sopan-sopan dikasih ini. Kalau di Hitaan, langsung gini dia. Jangan jujur. Lemo, dia bilang gitu. Jangan mudah menantang. Kan gitu misalnya kan di Hitaan. Ini kan masih baik-baik sintua kita gini, ya kan, masih ini. Gak ada sintua kita, belum pernah saya lihat sintua kita. Persembahanmu, kasih kasih ke belakang, kan? Lupa dia. Kasih, kamu tengoknya kasih tuh, kan itu kan. Tapi dia selalu senyum, ya kan, senyum. Pulang lagi dari sana diantar. Itu pun diantar diletakkan di sini. Coba misalnya ada yang jubul kan, dilihat kiri kanan, kan ada kesempatan, udah selesai langsung lari dia pulang kan, dibawa ke persembahan itu. Ini enggak, dia masih taat kepada Tuhan, jadi sangat luar biasa. Kemudian para agenda juga baik, organ juga baik, mic juga baik. Makanya kalian lihat, selalu aku marah kalau mic kita melipik-lipik, waduh. Ya, saya langsung ini, saya langsung merasakan kalian, telinga kalian terganggu. Ini misalkan, kemudian tiba-tiba langsung kuat, langsung tersongkot. Kan gini, kalau langsung begitu kuat. Jadi bagi saya pelayanan itu harus betul-betul ini semua ya, bukan hanya itu AC, ya kan? Sudah ada AC di gereja kita, tapi kalau masih ada gini-gini, udah ada AC gini-gini, bukan hanya kau yang panas gara-gara beginikan luas, aku jadi kepanasan, aku jadi malu, ya kan? Aduh, gimana ini jadi kepanasan? Gimana ini? Langsung ku tengok itu apa listrik kan yang turunnya atau bagaimana? Udah gini-gini semua kan? Makanya kalau kalian gini-gini kan aku juga ikut jadi kepanasan, ya kan? Sama seperti cerita ibu-ibu datang dari Hitaan naik angkot, datang hidayahnya dari Jakarta ini. Aduh buset, geras banget ya. Datang hidayahnya dari Hitaan, aku juga buset. Iya kan? Buset, gerah banget kata hidayah dari Jakarta ini. Pikir idenya ini mungkin kata buset ini apa kan? Saya juga ada buset. Tahu digol lagi dong hari muda. Itu banget. Jadi gitu. Jadi artinya dari AC juga harus baik, ya kan? Pokoknya bagaimana jemaat itu setenang mungkin datang beribadah. Ribut juga, kalau saya dengar ribut saya marah. Kenapa? Itu sudah mengganggu. Jadi gak maunya datang beribadah dengan tenang dari rumah. Kan berbagai persoalan, berbagai pergumulan, berbagai macam hal yang kita pikirkan, kita bawa dari gereja, dari rumah kita ke gereja. Maunya setelah kita bertemu di gereja mendengarkan firman Tuhan, maunya perasaan kita plong. Amin. Itu yang kita harapkan, makanya pelayanan itu harus meningkat. Jadi maunya bersinergi, ya, AC juga baik, gereja juga bersih, tidak ada sampah. Makanya di warta kita itu kita selalu ribut, buanglah sampah pada tempatnya katanya kan. Memang kalau jorok, kalau kotor, memang agak terganggu kita, agak terganggu. Tapi coba bersih, tenang kita duduk seperti ini, ya kan, mendengarkan khotbah. Tapi jangan sampai karena tenangnya akhirnya jadi tertidur, ya kan? Akhirnya jadi ngantuk ini, jangan. Pokoknya kita dalam ketenangan sejuk kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi puas, senang, itu yang diminta dengan pembagian tugas. Itulah firman Tuhan yang mengingatkan kita pada malam hari ini. Amin. Terima kasih Tuhan.
untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bagaimana pelayanan itu terdelegasi, terbagi dengan baik, sehingga jemaat-Mu bisa merasakan kehadiran-Mu melalui pelayanan kami. Bimbing ajar kami Tuhan, karena masih jauh dari kesempurnaan pelayanan kami, supaya kami merasakan bagaimana Tuhan datang melalui pelayanan kami untuk memberi kesembuhan, kelegaan, sukacita, kedamaian, ketenangan pikiran, dan yang lain-lain, sehingga kami melanjutkan kehidupan kami dengan penuh sukacita. Berkatilah kami, berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada dari wilayah Yerusalem, Jericho, Judea, Nazaret, Kanaan, Kapernaum, Sion, Galilea, Bethlehem, Efrata, dan seluruh situa dan para pelayan. Biarlah tangan pengasihan-Mu memelihara kehidupan kami. Terpujilah Engkau yang Bapa di surga, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dan nanti dua syafaat dibawakan oleh Inam Idul Pro. Kau sungguh luar biasa memberkati kehidupan kami. Kau mencukupkan segala apa yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang senantiasa memelihara kehidupan kami dan menuntun kami dalam setiap perjalanan kehidupan, terutama dikala kami menghadapi berbagai persoalan di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah Engkau taburkan melalui hamba-Mu. Biarlah firman-Mu mengajarkan kami untuk boleh saling bekerja sama dan sama-sama bekerja untuk memuliakan nama Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mempergunakan waktu dan kesempatan yang Engkau berikan bagi kami selagi kami boleh menikmati kasih-Mu di dunia ini. Tuhan, begitu banyak hal yang kami hadapi di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk selalu mengandalkan-Mu Bapa. Ajar kami untuk selalu mensyukuri setiap berkat yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Seluruh jemaat-Mu, mulai dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda-pemudi, orang tua, dan lansia. Biarlah Engkau Bapa yang menjadi sumber sukacita dan kekuatan bagi kami. Engkau pelihara kehidupan kami, Engkau berikan sukacita. Ajar kami Tuhan untuk selalu dapat menghitung hari-hari hidup kami, agar kami beroleh hikmat yang daripada-Mu. Tuhan, di tengah-tengah persoalan yang ada, jangan biarkan kami menjauh daripada-Mu, tetapi biarlah kami datang ke hadirat-Mu, menyerahkan segala persoalan yang ada. Berkati seluruh jemaat-Mu, berkati apapun perkara yang dihadapi oleh jemaat-Mu, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, agar nama-Mu tetap dimuliakan dalam kehidupan kami. Berkati gereja-Mu ini Tuhan, agar menjadi saluran berkat yang dapat menumbuh kembangkan iman kami melalui firman-Mu yang selalu ditaburkan oleh para hamba-Mu. Bapa di dalam surga, negara kami yang penuh dengan tantangan dan persoalan, kami serahkan pemimpin negeri kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu.
Kau berikan hikmat kebijaksanaan agar dapat memberikan dan mengambil kebijakan-kebijakan untuk boleh memberikan ketenangan dan kenyamanan bagi kami masyarakat Indonesia. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi sambil memberikan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Menginang ibadah pertanyaan kita pada malam hari ini sudah selesai. Kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan tadi itu menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kita. Nah, di sini kami pendeta Bible Flow dan Sintua yang melaksanakan pelayanan ibadah pertanyaan lain menyampaikan salam kami dari gereja untuk kita semua. Bekerja bersama-sama dan bersama-sama bekerja. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Horas